sehingga ada victim blame. Jadi menyalahkan korban karena ketika terjadi kekerasan korban yang disalahkan justru. Bahwa tetap korban itu menjadi skala prioritas. Sehingga kemudian ketika lapor maka kemudian ada penanganan dan pemulihan yang harus terfokus pada korban. Sehingga kemudian nggak ada istilah itu masalah yang harus dihadapi si A. Ya sudah, masalahnya si A, saya nggak akan ngapa-ngapain. Kalau tidak akan memberikan kontribusi sekarang, bisa jadi kemudian itu korbannya orang lain. Kalau itu kemudian orang terdekat Anda, bagaimana Anda? Teman Komnas Perempuan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Indonesia yang bineka. Bineka itu Indonesia. Nah, apa yang telah diucapkan oleh saya dan Ibu Devi yaitu salam bineka. Salam bineka itu adalah salam yang dipopulerkan oleh Komnas Perempuan untuk merayakan keberagaman Nusantara. Dengan mengucapkan salam bineka, teman Komnas Perempuan dapat menjawab bineka itu Indonesia. Selamat datang di podcast Siniar Komnas Perempuan episode 2 yang bertemakan sangat menarik ya Bu. Sekarang temanya itu adalah muda melek hukum, kekerasan seksual di kampus dan di lingkungan sekitar. Nah, saya Novi Nur Azizah. Kali ini saya akan mendampingi kalian dalam diskusi hari ini. Dan kita juga ditemani oleh Ibu Devi Rahayu. Halo Ibu. Halo Mbak Novi, selamat pagi. Pagi, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau gitu. Beliau merupakan Ketua Pendidikan Subkomisi Pencegahan dan Pengelolaan Pengetahuan Komnas Perempuan. Nah, background beliau juga merupakan S1, S2, dan S3-nya itu adalah di Fakultas Hukum. Jadi kita akan berdiskusi soal topik ini bersama pakarnya secara langsung. Dan mungkin kita langsung saja ya ke pembahasan utama. Nah, Ibu melihat dewasa ini ya, melihat kekerasan seksual itu masih sering kali terjadi ya di lingkungan kampus gitu. Dan yang seharusnya lingkungan kampus itu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi para mahasiswa untuk belajar gitu ya, menimba ilmu, malah menjadi sarang kekerasan seksual gitu. Dan bagaimana Komnas Perempuan melihat tren kekerasan seksual di lingkungan kampus terkhusus saat ini gitu. Kemudian apa bentuk yang paling sering terjadi gitu, dan bisa juga oleh Ibu dijelaskan terkait apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual gitu, karena mayoritas masyarakat kita mengetahui bahwa kekerasan seksual itu dikaitkan hanya dengan hubungan seksual saja, tidak ada pengkategorian yang lain gitu. Iya, baik. Jadi ini sebenarnya cukup memprihatinkan ya. Jadi Komnas Perempuan sebenarnya ikut ya istilahnya berduka cita karena harusnya ruang aman yang mana perguruan tinggi itu kan ranah publik ya, yang harusnya memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan merupakan rumah bagi teman-teman baik itu mahasiswa, dosen maupun staf-staf yang ada di situ. Tapi faktanya masih ada yang namanya kekerasan yang terjadi di lingkup perguruan tinggi. Dan dari beberapa tahun terakhir, data yang dihimpun oleh Komnas Perempuan di catatan tahunan itu terdapat 82 kasus kekerasan seksual yang berada di lingkungan kampus. Data itu kita jumlahkan yang terjadi sejak tahun 2021 sampai 2024. Dan kalau ada yang kemudian berkomentar kan cuma 82 kasus, itu kan sedikit, bukan masalah jumlah 1, 2 atau angka nominalnya 82, tapi ketika kemudian sudah muncul angka itu kan seperti fenomena gunung es. Jadi apa yang nampak itu sebenarnya hanya sedikit yang muncul di permukaan, sementara di bagian dasarnya itu bisa jadi lebih banyak kasus-kasus yang kemudian tidak terblow up. Ya, sehingga
ini yang kemudian patut kita cermati bersama, bahwasanya harusnya ruang publik aman, tapi justru menjadi tempat, kalau Mbak Novi tadi menyampaikan sarang kekerasan seksual, karena memang harusnya itu menjadi tempat aman, tempat rumah kedua bagi teman-teman semua yang memang ingin mendapatkan ilmu, ingin kemudian berinteraksi dan mengupgrade diri, tapi justru menjadi korban kekerasan. Kemudian kalau tadi ada sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan seksual itu bagaimana sih? Apakah kemudian hanya berhubungan badan atau seperti apa? Kalau kita lihat sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan seksual tidak hanya itu saja, karena bisa juga berupa nggak harus kemudian langsung berhubungan secara langsung dengan dua orang tadi, tapi kemudian bisa juga sentuhan-sentuhan fisik yang tidak diinginkan, kemudian ucapan-ucapan atau candaan yang secara verbal disampaikan yang itu mengandung merendahkan perempuan, yang intinya juga mengarah ke perilaku seksual tadi. Kemudian juga bisa sekarang kan dengan banyak media-media digital memanfaatkan itu, yang itu kemudian juga bisa menggunakan media tadi mengucapkan kalimat-kalimat yang kemudian kurang baik, yang mengarah ke arah tadi pelecehan secara seksual, serta ada beberapa itu yang kemudian melakukan perekaman tanpa izin dan kemudian mengancam korban untuk menyebarluaskan aktivitas-aktivitas tadi. Sehingga kalau kita lihat cakupannya sebenarnya cukup luas terkait kekerasan seksual yang terjadi. Baik, ternyata bentuk-bentuk kekerasan seksual itu tidak hanya satu ya, tapi ada banyak bentuk gitu, bahkan dalam bentuk media gitu yang tidak bersentuhan secara langsung gitu dengan si korbannya. Kemudian setelah kita membahas terkait apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual dan situasi terkini ya terkait kekerasan seksual. Oh ya, tadi saya juga mau menggarisbawahi bahwa yang data yang Ibu sebutkan tadi itu hanya laporan yang diterima oleh Komnas Perempuan, dan masih banyak di belakang sana kekerasan-kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan ataupun lainnya itu tidak terlaporkan. Jadi ya seperti yang Ibu bilang tadi gitu, seperti fenomena gunung es ya. Dan kemudian sekarang kita sudah punya payung hukum ya sekarang di setiap perguruan tinggi gitu, seperti Permendikbudristek, PPK PT ya, dan ini itu sebelumnya disebut Permendikbud PPKS tapi berganti menjadi Permendikbudristek PPK-PT. Dan bisa Ibu jelaskan apa itu Permendikbudristek PPK-PT dan bagaimana seharusnya kampus itu mengimplementasikannya gitu. Terus kemudian bisa Ibu jelaskan juga gitu terkait mengapa Permendikbud PPKS itu diubah menjadi Permendikbudristek PPK-PT gitu, Bu. Ya, mungkin saya jelaskan. Jadi saya agak lupa. Jadi kenapa kok sampai terjadi kekerasan di lingkup kampus, itu hampir sama juga dengan konstruksi kekerasan yang terjadi di masyarakat, bahwasannya ada relasi yang tidak seimbang. Ya, relasi yang tidak seimbang antara siapa? Antara korban dengan pihak pelaku. Bisa jadi kemudian korbannya mahasiswa, pelakunya sesama mahasiswa, tapi kemudian pelakunya adalah senioritas. Kemudian bisa juga korbannya mahasiswa, pelakunya dosen atau karyawan, yang itu tentu kemudian merupakan relasi yang tidak seimbang. Jadi harusnya relasi yang terjadi di dalam kampus itu dibangun merupakan relasi yang egaliter, yang equal, yang sama. Sehingga kemudian tercipta rasa aman di situ. Tapi kalau relasinya sudah tidak aman, sehingga kemudian terjadi tindakan-tindakan kekerasan tadi, kekerasan seksual, sehingga korban ini akan menjadi takut, ya, karena apa? Ada relasi yang tidak seimbang tadi. Misal kalau pelakunya dosen, korbannya mahasiswa, maka mahasiswa ini kan akan merasa takut atau khawatir, gimana nanti penilaian saya kalau dia dosen yang mengajar, kalau pembimbingnya terkait skripsi atau tugas akhirnya, itu nanti dia akan berpikiran, bagaimana ini skripsi saya. Padahal setiap mahasiswa kan diwajibkan untuk kemudian menyelesaikan skripsi baru dinyatakan lulus, sehingga ada ketergantungan di situ, relasi-relasi yang tidak seimbang. Yang itu juga masih terjadi di lingkup kampus. Sehingga karena relasi yang tidak seimbang ini bisa kemudian menjadi
tereduksi terkait adanya kekerasan yang ada di dalam kampus. Nah, tadi terkait pertanyaan mengenai Permendikbud sama Permenristek Dikti. Jadi Permendikbud 30 tahun 2021 itu mengatur mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Yang mana di dalam ketentuannya memang disyaratkan bahwa masing-masing kampus atau perguruan tinggi itu diminta untuk membentuk yang namanya Satgas PPKS, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Jadi intinya ada kewajiban bagi kampus untuk membentuk Satgas PPKS. Ya, intinya itu. Yang tujuannya adalah agar ketika terjadi kekerasan di dalam kampus, maka di dalam internal kampus itu sudah memiliki elemen pencegahannya, sudah memiliki pihak yang kemudian bisa menangani terkait jika terjadi kekerasan seksual di dalam kampus. Kemudian diperbarui dengan Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Jadi lingkupnya lebih luas lagi. Kalau yang pertama lingkupnya tadi yang nomor 30 itu memang hanya kekerasan seksual. Yang kedua lingkup kekerasannya lebih luas. Jadi tidak hanya kekerasan seksual, tapi tindakan-tindakan intoleransi, bullying, kemudian intimidasi, yang itu memang masuk kategori kekerasan, itu juga diatur di situ. Dan kemudian ada perubahan nama. Kalau dulu nama satgasnya PPKS, sekarang nama satgasnya PPKPT. Yang intinya juga sama, bisa berupaya bersama-sama dengan sivitas akademika yang ada di kampus. Jadi tidak hanya kemudian satgasnya sendiri yang harus aktif, tapi di situ juga ada masyarakat, ada pimpinan perguruan tinggi, ada satgas dan komunitas-komunitas yang ada di situ yang bersama-sama mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan. Karena biasanya kalau kasus-kasus kekerasan itu kan yang sering jadi masalah itu adalah bagaimana korban itu bisa menyampaikan bahwa dia itu adalah sebagai korban, atau istilahnya anak-anak keren muda sekarang kan ngomongnya korban itu bisa speak up. Iya. Nah, itu kan ketika dia sudah bisa speak up, makanya harapannya itu tugas satgas di situ adalah menyiapkan agar korban bisa mampu speak up bahwa dia adalah korban dan mengalami kekerasan, agar terjadi pendampingan terhadap korban, dan yang terpenting adalah adanya pemulihan terhadap korban. Karena itu sudah diamanatkan melalui Undang-Undang TPKS dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang itu berada di atas Permendikbud maupun Permenristek. Baik, menarik sekali ya yang Ibu jelaskan barusan terkait Permendikbud Ristek yang baru itu, bahwa ruang lingkup kekerasannya tidak hanya di ruang lingkup kekerasan seksual saja, tetapi ini meliputi kekerasan yang sangat luas gitu. Itu mau intimidatif atau kekerasan seperti yang ada di sekolah itu kayak bullying, itu kan masih banyak terjadi itu di sekolah-sekolah ataupun di kampus gitu dan lain sebagainya. Nah, kemudian tadi juga dijelaskan soal Satgas PPKTP ya, Bu. Nah, untuk itu bagaimana gitu alur pelaporan di kampus kepada Satgas PPKTP gitu. Mungkin di sini ada teman-teman yang belum tahu gitu mengenai mekanisme atau alur pelaporan terkait hal kekerasan atau kekerasan seksual yang dialami oleh dia maupun temannya gitu, Bu. Ya, jadi yang bisa melaporkan itu sebenarnya tidak hanya korban, saksi pun atau semua yang kemudian mengindikasi bahwasanya ada korban di situ, itu bisa melaporkan di situ. Kalau secara teknis memang masing-masing satgas itu memiliki SOP, tapi biasanya mereka memiliki ruangan tersendiri ya. Jadi biasanya di situ sudah ada satgasnya. Satgas itu bisa terdiri dari dosen, karyawan, bahkan mahasiswa. Ya, jadi terdiri dari semua elemen yang ada di perguruan tinggi. Harapannya apa? Agar bisa merespon ketika salah satu korbannya di situ, misalnya kalau mahasiswa mungkin agak sungkan kalau ngomong sama dosen atau staf karyawannya, sehingga kemudian dengan adanya satgas di situ, mahasiswa ikut aktif di situ, maka kemudian dia bisa lebih bisa lebih baik menyampaikan karena umurnya sebaya. Harapannya itu. Jadi tinggal datang ke sana, atau kalaupun tidak datang biasanya ada hotline.
Karena Satgas sekarang sudah ada hotline-nya, jadi ada pelaporan yang berbasis digital, jadi sudah dimanfaatkan di situ, yang kemudian nanti akan direspon oleh pihak Satgasnya. Ya, keberadaan Satgas ini kemarin berdasarkan ketentuan terbaru itu dia ada yang berada memang langsung di bawah rektor, ada yang memang berada di bawah Warik 3 karena masuk kegiatan kemahasiswaan. Karena memang lebih banyak yang menjadi korban, walaupun ada juga yang korban pelakunya sama-sama dosen atau sama-sama karyawan, tapi memang yang paling banyak itu adalah korbannya mahasiswa, tapi kemudian pelakunya adalah dosen karena tadi relasi yang tidak seimbang tadi. Baik, berarti ada kerjasama antara mahasiswa, dosen maupun sivitas akademik, kita sebut saja sebagai warga kampus ya Bu. Nah kemudian setelah itu mungkin masih banyak ya kampus-kampus yang tidak menindaklanjuti terkait laporan-laporan tersebut gitu, karena ada alasan bahwa kampus ingin itu Bu, menjaga nama baik ya, menjaga nama baik kampus dan lain sebagainya gitu. Dan apakah ada gitu sanksi untuk kampus yang tidak menindaklanjuti laporan-laporan tersebut? Ya, jadi yang saya pahami gini ya, bahwasannya kampus itu kan ruang publik. Maka jika terjadi kekerasan di sana, negara itu wajib memberikan perlindungan karena itu terjadi di ruang publik. Ya, kita kalau ngomong kekerasan dalam rumah tangga itu kan ruang privat. Ruang privat, tapi jika terjadi kekerasan dan ada korban di sana, maka negara wajib melindungi dan masuk ke dalam ranah privat, sehingga ranah privat beralih menjadi ranah publik karena ada aspek kekerasan. Lah apalagi ini lingkupnya ranah publik, sehingga kemudian tidak ada tawaran lagi ketika itu terjadi, maka semua elemen harus kemudian ikut bersama-sama melakukan pencegahan dan penanganan. Jadi kalaupun misalnya Satgas mengalami permasalahan misalnya karena di beberapa kasus itu ada juga yang kemudian meminta agar kasus itu tidak di blow up atas nama baik perguruan tingginya, sehingga kemudian tidak dibawa ke ranah istilahnya ke ranah publik atau ke persoalan pidananya, tapi cukup diselesaikan secara administratif di lingkup perguruan tingginya. Sehingga kalau penyelesaiannya di lingkup administratif, maka kemudian sanksinya juga adalah sanksi administrasi. Ya. Sehingga ini yang kemudian kalau menurut saya masih merupakan loophole ya, lubang hukum ya. Karena apa? Iya, kalau kemudian pelaku itu mau menerima terkait laporan yang dilakukan oleh korban dan kemudian sanksi yang hanya bersifat administratif tadi, tapi kemudian kalau pelaku ini tidak terima, dia paham hukum, dia memiliki istilahnya modal untuk melakukan tuntutan balik, sehingga ada beberapa kasus yang kemudian justru kemudian melaporkan korban maupun satgasnya itu dengan dasar pencemaran nama baik. Sehingga ini istilahnya adalah kriminalisasi terhadap korban. Korban yang seharusnya didudukkan sebagai korban malah kemudian didudukkan sebagai pelaku dengan dasar pencemaran nama baik. Nah kalau ini dibiarkan kan kasihan korban. Sehingga kemudian Satgas itu bisa juga sebenarnya tidak hanya bekerja sendiri di dalam lingkup kampus, tapi juga bisa bersinergi karena ada lembaga-lembaga layanan lain, bisa melalui bantuan lembaga layanan untuk aspek psikologinya ataupun kemudian aspek hukumnya. Jadi itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk bersinergi di situ. Pun demikian dengan melakukan pelaporan ke Komnas Perempuan juga bisa melakukan atau memberikan rekomendasi terkait lembaga-lembaga layanan yang bisa diakses oleh Satgas maupun korban di daerahnya masing-masing. Oh iya, berarti dari temuan Komnas Perempuan itu Satgas Satgas PPKPT itu pasti selalu menemui hambatan dan tantangan ya dalam menangani pelaporan-pelaporan tersebut gitu ya Bu. Dan mungkin ada juga ya beberapa kampus yang memang tidak memiliki Satgas PPKPT gitu. Nah, untuk kampus yang tidak memiliki Satgas ini
itu alur pelaporannya itu bagaimana Bu? Apakah melalui dekan, rektor, apa melalui organisasi atau bagaimana Bu? Atau mungkin Komnas Perempuan menyediakan ruang khusus gitu bagi pelaporan dari kampus gitu Bu? Ya, jadi kemarin itu hari Senin kita itu kan baru mengadakan audiensi dengan Kemenris Saintek Dikti, ya, yang intinya dari informasi mereka menyampaikan bahwa 99% itu sudah ada Satgas PPKPT-nya di perguruan tinggi. Jadi hanya 1% yang kemudian memang belum memiliki Satgas PPKPT. Kemudian tadi ada juga pertanyaan, kalau kemudian tidak ada Satgasnya gimana Bu? Bisa langsung melaporkan, kalau yang diinformasikan mereka itu bisa langsung melaporkan ke Irjen, ke Dikti, atau kalau kemudian sebelum ke Dikti itu ada yang namanya LL-Dikti. Jadi LL-Dikti itu di bawahnya Kemenristek, yang itu kemudian dibagi per wilayah. Di Indonesia terdapat 17 LL-Dikti, yang itu juga bisa kemudian memberi menerima laporan-laporan jika memang terdapat permasalahan, misalnya tidak ada satgas atau seperti apa, atau bisa kemudian hotline ke Irjen Dikti, yang itu juga bisa merespon terkait persoalan-persoalan itu. Karena ada juga beberapa kampus yang pelakunya itu adalah pimpinannya. Nah, kalau pimpinannya gimana? Padahal Satgas itu berada di bawah Warek 3. Warek 3 kan wakil rektor, ya, kemahasiswaan. Nah, kalau pelakunya pimpinan gimana Bu? Salah satu pimpinan universitas misalnya. Nah, itu kan kemudian akan kesulitan, karena apa? Dikhawatirkan ada konflik kepentingan. Karena Satgas itu berada di bawah naungan perguruan tinggi itu sendiri, sehingga kemudian bagaimana Bu? Solusinya bisa dilaporkan ke LLDT ataupun ke Irjen, karena itu di atasnya PT itu sendiri, sehingga kemudian bisa ditindaklanjuti oleh mereka tanpa campur tangan dari PT itu sendiri. Dari apa yang dipaparkan tadi, mungkin masih ada ya korban yang masih enggan untuk melaporkan kekerasan atau kekerasan seksual yang dialaminya gitu. Dan mungkin menurut Ibu apa gitu hambatan terbesar gitu bagi korban kenapa mereka tidak mau atau takut untuk melaporkan kepada Satgas atau pihak berwajib ya. Jadi tadi kan saya katakan kan memang salah satu hal yang menjadi munculnya kekerasan di dalam kampus kan tadi adanya relasi yang tidak seimbang, salah satunya. Kemudian bisa juga ketika korban itu kemudian menyampaikan dia menjadi korban, itu sering muncul stigma di masyarakat, loh itu salahnya mahasiswa atau salahnya korban, sehingga ada victim blame. Jadi menyalahkan korban, karena ketika terjadi kekerasan korban yang disalahkan justru. Nah, ini juga ada kekhawatiran seperti itu di korban. Padahal ketika kemudian dia menjadi korban, ya sudah, itu maka kemudian pihak Satgas harus menangani itu. Harusnya masyarakat juga pemikirannya lebih terbuka lagi, apalagi di lingkup perguruan tinggi. Ya, jangan disangsikan apa yang menjadi keterangan korban, maka biarkan korban menyampaikan dulu. Karena sering itu terjadi ya itu tadi penyalahan kepada korban karena ada pemahaman ya itu tadi yang dianggap perempuan itu yang selalu menggoda, atau karena pakaiannya yang seperti itu. Padahal dari hasil-hasil penelitian kan tidak ada kaitannya, karena lebih terfokus pada tindakan pelaku. Sehingga kemudian peran aktif bagi Satgas, karena Satgas kan tidak hanya menangani, tapi juga mencegah. Jadi mencegah itu dengan melakukan yang namanya sosialisasi, kemudian pembagian alat kampanye yang bisa memberikan informasi yang lebih detail lagi terkait apa yang harus dilakukan jika kita menjadi korban. Kemudian terkait hal-hal yang kemudian bisa didapat jika dia menjadi korban, artinya kan ada dampingan secara psikolog, ada bantuan juga dari teman-teman sebayanya dia yang masuk di dalam Satgas, atau kemudian dia tetap diberikan rasa aman karena kemudian informasi itu tidak akan bocor kemana-mana. Karena yang dikhawatirkan korban kan itu, ketika kemudian itu disampaikan, ada beberapa kasus langsung saat itu juga nama korban disebut. Nah, ini kan sangat mengkhawatirkan ya, karena harusnya kerahasiaan terhadap korban, saksi, dan juga kasus yang terjadi di situ kan harusnya
bisa dirahasiakan, terutama identitas korban dan saksi. Oke, baik. Dari apa yang telah Ibu paparkan tadi, identitas korban seringkali tidak ditutupi ya Bu, tidak dijaga gitu nama baiknya dan lain sebagainya, sehingga korban masih takut untuk melaporkan kejadian yang menimpanya. Dan mungkin karena kita masih dalam ruang lingkup masyarakat patriarki yang sangat kental ya Bu, jadi seringkali masyarakat menyalahkan si korban atau bahkan menyalahkan cara berpakaiannya dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian korban malah menurunkan konsep keadilan itu sendiri menjadi konsep keadilan dunia akhirat, biar Tuhan yang balas, padahal tidak seperti itu ya Bu. Padahal untuk hal-hal yang seperti itu harus ditindaklanjuti gitu. Kemudian kalau misalkan itu dibiarkan seperti itu, pelaku akan terus melakukan hal yang seperti itu berulang, bahkan melakukan hal yang lebih-lebih daripada itu gitu, hal yang lebih jahat lah daripada itu. Nah, mungkin dalam hal ini apa sih gitu peran Komnas Perempuan gitu dalam menangani kekerasan seksual di kampus, Bu? Iya. Jadi Komnas Perempuan menginisiasi adanya kawasan bebas kekerasan. Salah satunya kemarin juga sudah melakukan kerjasama dengan beberapa kementerian ataupun lembaga di perguruan tinggi juga sudah, baik di Kemenristek Saintek maupun dengan Kementerian Agama, yang intinya itu coba membuka atau membuat bahwa kampus itu merupakan ruang aman, ya, sehingga harapannya dengan adanya peraturan yang bersifat teknis tadi di lingkup kampus dengan pembentukan satgas itu bisa menjadi jalan terbentuknya kawasan bebas kekerasan di perguruan tinggi. Karena kawasan bebas kekerasan memang salah satu elemennya adalah adanya sistem pelaporan yang ada di lembaga tersebut. Nah, dengan adanya satgas itu kan adanya sistem pelaporan. Tapi tidak hanya itu. Tapi tadi yang saya tekankan adalah bahwa tetap korban itu menjadi skala prioritas, sehingga kemudian ketika lapor maka kemudian ada penanganan dan pemulihan yang harus terfokus pada korban. Kalau satgas kemudian tidak memiliki misalnya pemahaman secara hukum, maka kemudian bisa meminta atau membuat laporan ke Komnas Perempuan yang kita nanti akan memberikan rekomendasi, ya, layanan-layanan, lembaga-lembaga layanan hukum, psikologis ataupun terkait proses pemeriksaan yang kemudian bisa diakses secara gratis yang sudah disediakan oleh KPPA, dan juga lembaga-lembaga layanan yang ada di masyarakat, sehingga kemudian mereka juga bisa bersinergi. Jadi Satgas PPKPT itu tidak hanya berjalan sendirian, bisa berjejaring dengan lembaga-lembaga layanan yang ada di masyarakat, sehingga penanganannya bersifat komprehensif dan terfokus kepada korban. Oke, jadi tidak hanya di ruang lingkup kampus saja, tetapi Satgas PPKS atau Satgas PPKTP itu bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga layanan yang lainnya gitu, sehingga penanganan korban, penanganan psikologi dan lain sebagainya itu bisa lebih efektif gitu ya Bu. Yeah. Selanjutnya apa Bu yang harus dilakukan oleh korban maupun saksi ketika kekerasan seksual itu terjadi gitu di hadapan mata gitu, karena ketika kita dihadapkan oleh situasi tersebut seringkali kita gagap gitu untuk menangani hal tersebut gitu. Langkah-langkah konkretnya yang bisa kita lakukan saat itu apa gitu? Ya, kalau misalnya dia saksi, maka seperti tadi saya sampaikan bahwasanya pelaporan itu kan tidak hanya dilakukan oleh korban tapi juga saksi. Maka kemudian harus dikomunikasikan dengan korbannya. Karena kalaupun kita melapor tapi korban belum siap, ini kan juga menjadikan kekhawatiran. Karena kita tadi sudah membahas ada bagian-bagian yang ternyata itu bisa jadi kemudian menjadi bumerang atau justru menyalahkan kepada korban. Jadi tetap kalau menurut saya itu juga harus dikomunikasikan, dikoordinasikan dengan korban dan juga disampaikan juga dengan Satgas, sehingga kemudian bagaimana jalan yang harus dipilih itu seperti apa itu merupakan keputusan dari korban.
Jadi tetap dimanfaatkan satgasnya, jadi tetap mengkomunikasikan itu karena sebagai saksi kalau mau melaporkan internal dulu biar biar kemudian korban ini bisa ditangani oleh pihak satgasnya agar kemudian disiapkan korbannya. Kalau memang sudah siap baru bersama-sama korban dan saksi itu speak up bahwa memang terjadi yang namanya kekerasan. Karena untuk menerima bahwa dia menjadi korban dan kemudian mampu menyampaikan ke khalayak itu perlu energi yang cukup tinggi, sehingga kita harus memahami itu. Maka kesiapan korban di sini menjadi menjadi kunci utama. Keputusan korban itu menjadi kunci utama. Nggak bisa kita kemudian berusaha oh harus A, harus B, harus C, nggak bisa. Opsi itu memang kita sampaikan, tapi tetap keputusan berada pada korban. Ya. Makanya pemulihan penanganan kan berbasis pada korban, ya. Dan korban pun mungkin udah melakukan analisis resiko yang akan terjadi ketika hal tersebut dilaporkan, apalagi kan terkadang kekerasan seksual yang terjadi itu dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang atau bahkan di atasnya gitu, ada relasi kuasa kan di sana. Nah, kemudian apa sih harapan terbesar Komnas Perempuan gitu terhadap generasi muda dalam upaya pencegahan kekerasan seksual, terkhusus untuk saat ini gitu ya, yang bentuknya itu sangat banyak gitu. Ya, harapannya berarti harus ikut berperan aktif. Yang muda yang berperan kalau menurut saya. Jadi dimanapun kita berada kita harus mampu memberikan kontribusi, pun juga dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus ini. Karena itu adalah generasi muda, generasi yang esoknya dia akan menjadi pimpinan kita. Ya, dia harus berperan, kemudian korban dan saksi ataupun satgas. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh kita semua, baik itu upaya pencegahan, baik itu upaya penanganan, yang intinya bersama-sama untuk mewujudkan yang namanya kawasan bebas kekerasan. Jadi zero tolerance terhadap kekerasan, apalagi kekerasan seksual. Dan itu harus dimulai dari diri kita masing-masing. Ya, sehingga kemudian nggak ada istilah oh itu masalah yang harus dihadapi si A, ya sudah masalahnya si A, saya nggak akan ngapa-ngapain. Kalau tidak akan memberikan kontribusi sekarang, bisa jadi kemudian itu korbannya orang lain. Kalau itu kemudian orang terdekat Anda, bagaimana Anda merespon? Maka akan terjadi berbeda. Maka jangan berperilaku berbeda seperti itu. Kita harus kemudian menganggap bahwa semua orang, semua manusia itu memiliki hak yang sama, hak atas rasa aman dalam kehidupan. Iya, menarik ya. Kemudian yang dibahas berat tapi kita harus menyampaikan dengan ini ya. Iya, ini agak sensitif sih Bu ya untuk disampaikan di sini. Tapi ya untuk ini aja ya, untuk apa namanya, untuk pengetahuan dan wawasan teman-teman Komnas Perempuan semua. Kemudian terakhir mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan gitu kepada korban maupun kepada audiens teman Komnas Perempuan saat ini. Ya, kalau tadi terkait korban, maka yang seperti tadi saya sampaikan ya, jadi ketika menjadi korban, maka yang patut disiapkan pertama kali itu memang menyiapkan untuk menerima bahwa Anda telah menjadi korban. Ya, karena penerimaan terhadap diri itu memang cukup penting, menerima keadaan diri sendiri. Kemudian mencoba untuk menyiapkan bukti-bukti, coba untuk mengumpulkan, berupaya untuk mengumpulkan bukti-bukti, dan kalau memang ada saksi, coba menyampaikan juga ke saksi itu bahwa saya ingin menyampaikan persoalan ini kepada satgas atau kepada siapa, dan menceritakan ke orang itu adalah bentuk upaya setelah mau menerima, kemudian mau menceritakan itu agar kemudian ada masukan juga. Masukannya tentu harapannya positif ya. Nah, menceritakan ini harusnya kepada orang yang tepat. Nah, makanya orang yang tepat itu salah satunya adalah satgas ataupun biasanya ada lembaga layanan psikologi juga di kampus itu. Nah, itu juga bisa seperti itu, sehingga kemudian kalau dia sudah didampingi secara mental dan juga dikuatkan, maka kemudian bisa kemudian bersama-sama dengan satgas dan pihak yang terkait di situ untuk speak up bahwa memang dia menjadi korban. Dan mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk teman-teman di sini, audiens di sini gitu Bu. Pesannya intinya yaitu tadi ya, bahwasannya
kita semua itu berhak untuk mendapatkan rasa aman dimanapun kita. Di dalam lingkup rumah tangga yang spesifik privat aja, negara wajib hadir memberikan perlindungan jika terjadi permasalahan kekerasan. Apalagi ini dalam lingkup kampus yang ada bertanggung jawab pihak kampusnya dan juga sivitas akademi yang ada di sana. Sehingga harapannya apa ya, mereka harus bersama-sama bergandengan tangan untuk mewujudkan yang namanya ruang aman bagi semua sivitas akademika, terutama dari yang namanya kekerasan seksual. Jadi nggak hanya satgasnya berupaya sendiri, gitu sendirian mengupayakan tanpa ada respon dari lingkungan sekitarnya, jangan. Kasihan mereka juga, ya. Sehingga kemudian kita perlu bersama-sama untuk merespon itu sebagai generasi muda. Siap, Bu. Kita harus menciptakan ruang aman bersama-sama. Jangan hanya kelompok ini yang menciptakan ruang aman gitu. Itu nggak bakalan efektif ya, Bu. Kita harus berbarengan bersama-sama dalam menciptakan ruang aman. Nah, teman Komnas Perempuan, kita sudah sampai pada penghujung episode kali ini. Terima kasih banyak buat Ibu Devi yang sudah memberikan pengetahuan dan wawasannya gitu ya terkait kekerasan seksual di kampus, terus terkait bagaimana payung hukum yaitu Permendikbud Ristek PPKTP itu melindungi mahasiswa, kemudian terkait peran Komnas Perempuan dalam menangani kekerasan seksual di kampus. Dan terima kasih juga kepada audiens, kepada teman Komnas Perempuan yang sudah mendengarkan podcast kali ini sampai dengan selesai. Dan mungkin jika ada pertanyaan lanjutan gitu ya terkait diskusi kali ini, atau mungkin ada hal yang ingin dibahas lebih lanjut oleh Komnas Perempuan, teman Komnas Perempuan bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share juga ya ke teman-teman kalian semua supaya pengetahuan kita itu tidak hanya stuck di kita saja, tetapi teman-teman yang lain mendapatkan akses ke pengetahuan yang sama. Oke, baik. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih. Ya. Sampai jumpa.